Kerajaan Malaysia juga bagi tahu bahawa Rohingya ini adalah pendatang asing tanpa izin. Dalam bahasa yang lembut yang kita faham adalah pendatang haram. Dalam bahasa yang lembut yang kita faham, adalah pendatang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video dengan judul Inilah Seorang Ustadz yang Tak Mampu Menjaga Lisannya. Dimana video ini terkait dengan pernyataan Ustadz Malaysia yang sering memprotes terkait dengan pendatang haram di Malaysia ataupun pendatang asing di Malaysia. Tetapi di video ini juga mengulas terkait dengan sangat berbedanya pemberian makna dari kata haram antara di Malaysia juga di Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Kata per kata. Jangan lupa di like, subscribe ya. Kata haram adalah kata adjektiva atau kata sifat. Dan kata haram adalah sesuatu yang dilarang untuk dilakukan oleh hukum agama Islam, perbuatan yang diharamkan misalnya, durhaka pada orang tua, bermusuhan, memakan binatang yang diharamkan, serta perbuatan-perbuatan dosa besar dan sebagainya. Mengapa warga Malaysia selalu menggunakan kata haram ketika mengatakan sesuatu hal yang tidak memiliki izin resmi di negaranya? Contohnya, seperti pendatang warga asing yang ilegal, pedagang yang berjualan tanpa surat izin usaha dan sebagainya, pengendara kendaraan yang tidak memiliki izin yang sah di negaranya, dan sebagainya. Mereka warga Malaysia selalu menggunakan kata haram jika mengetahui bahwa sesuatu hal itu tidak sesuai oleh undang-undang yang ada di negara Malaysia, mereka akan mengatakan haram. Mengapa demikian? Hanya merekalah yang tahu. Dan itu mungkin salah satu kosakata serapan bahasa Melayu Malaysia, dari bahasa Arab. Jika di Indonesia, menggunakan kata haram hanya diperuntukkan sesuatu hal yang berkaitan dengan melanggar hukum agama Islam, bukan hukum negara. Jika sesuatu hal dikatakan haram, pada yang melanggar hukum dan ketentuan yang ada di negara Indonesia, itu tidak sesuai. Dan memiliki konotasi yang tidak baik, seperti merendahkan, mencela, dan memfitnah. Dengan mengharamkan sesuatu hal, berakibat jatuhnya harga diri seseorang, dan akan hilangnya kepercayaan orang tersebut oleh warga lainnya. Maka dari itu, perkataan haram, tidaklah sembarangan diucapkan, jika di Indonesia. Kata haram adalah kata yang sensitif, yang akan diucapkan hanya pada hukum dan larangan pada ajaran agama Islam. Tapi jika di negara Malaysia, menggunakan kata haram adalah hal yang biasa. Itulah salah satu penggunaan kosakata bahasa Melayu Malaysia, yang mengandung unsur rasis. Yang merendahkan martabat seorang dengan penggunaan kata haram. Itulah negara Malaysia, dan masyarakatnya, yang menjadikan satu, antara perkataan hukum dan ketentuan larangan agama, dengan perkataan hukum yang ada di negara Malaysia. Mereka seolah-olah tidak mampu memilih dan memilah, yang mana perkataan yang baik untuk diucapkan, dan yang mana yang tidak baik untuk diucapkan. Patutlah kena halau dengan Myanmar. Ini rupanya panggil sebenar orang Rohingya. Senang cerita Rohingya tidak diiktiraf sebagai warga negara sebab mereka dianggap berasal daripada Bangladesh. Mungkin ada yang anggap ini adalah konflik agama. Tapi kena ingat, dekat Aratan juga masih ada lagi etnik beragama Islam iaitu Kaman. Betulnya adat resam dan bahasa orang Kaman lebih dekat dengan Myanmar. Pendatang haram Rohingya tidak sepatutnya mendapat layanan istimewa. Sebaliknya perlu mendapat lebih kecaman. Susulan sikap mereka yang biadab dan tidak mematuhi undang-undang sedia ada di negara ini. Ini kerana pendatang haram Rohingya ini didakwa telah naik tocam dan mula menganggap bahawa mereka adalah tuan rumah atau penduduk tetap di negara ini. Kebencian rakyat Malaysia dan khususnya orang Melayu Islam adalah kerana kebiadaban orang Rohingya dan mereka didapati tidak tahu untuk mengamalkan kebersihan dan tingkah laku yang sopan. Isu warga asing, parti haram dan pelarian haram di dalam negara kita ini
rakyat sudah dapat menilai bagaimana sebenarnya pihak berkuasa kita dan PBT membuat kerja. Kita tidak pasti apakah puncanya kewajaran mereka membiarkan parti haram dan pelarian haram bermaharajalela menggugat ekonomi rakyat kita ini. Walaupun dilakukan operasi, namun itu tidak mencukupi untuk membanteras parti haram dan pelarian haram di dalam negara ini. Selagi tiada tindakan yang amat tegas diambil terhadap puak-puak ini, sepatutnya pihak berkuasa berterusan membersihkan parti-parti haram ini di dalam negara kita. Kadang-kadang mereka di hadapan hidung kita sendiri pun tiada tindakan diambil kepada mereka. Satu persatu pendedahan telah dilakukan oleh rakyat terhadap parti haram ini. Pendatang haram etnik Rohingya. Saya akan cakap tentang pendatang haram etnik Rohingya ini. Dan saya bagi tahu di sini bahawa Rohingya bukan pelarian. Rohingya adalah pendatang haram. Kerajaan Malaysia juga bagi tahu bahawa bagi pihak kerajaan, Rohingya ini adalah pendatang asing tanpa izin. Dalam bahasa yang lembut yang kita faham adalah pendatang haram. Dalam bahasa yang lembut yang kita faham, adalah pendatang haram. Ini pihak kerajaan juga mengatakan begitu. Bahawa kad UNCR tidak ada guna, tuan-tuan. Kad UNCR tidak ada guna. Kad UNCR ni kad apa? Boleh guna untuk apa? Tak boleh bekerja, tak boleh berniaga, tak boleh naik kenderaan, tak boleh memiliki apa-apa harta, tak boleh bercakap melibatkan sistem dalam negara. Apakah UNHCR? Ini pendatang haram. Oke teman-teman ya, dengan melihat video ini kita tahu pemaknaan arti dari suatu kata dalam bahasa Melayu di Malaysia itu sangat berbeda sekali dengan pemaknaan arti dalam bahasa Indonesia. Haram di Indonesia itu kata yang terkait dalam larangan satu agama. Tetapi kata haram di Malaysia, pemaknaan artinya itu juga terkait dengan dalam pelanggaran-pelanggaran undang-undang di Malaysia. Bukan hanya larangan-larangan dalam agama. Inilah perbedaan yang mencolok sekali. Kalau kita bilang haram di Indonesia, itu sangat terbatas sekali untuk hal-hal yang berhubungan dengan larangan-larangan agama. Makna pendatang haram adalah pendatang tanpa izin parti. Mereka yang menceroboh negara lain secara haram, itulah pendatang haram. Perkataan pendatang haram terpakai kepada mereka yang bukan warga negara tetapi telah memasuki negara orang secara menceroboh melalui lorong tikus. Tidak kiralah mereka itu daripada Indon, Bangla, Rohingya atau negara-negara lain. Baru-baru ini kenyataan Ustaz Sofyan telah membuatkan warga Indon koyak teruk. Ustaz Sofyan memberi kenyataan pendatang haram yang berperangai binatang, tetapi lain pula yang diinterpretasi oleh warga Indon. Mereka memfitnah Ustaz Sofyan menuduh mereka seperti binatang. Yang hairannya majoriti warga Indon yang terlebih terasa. Adakah Indon sudah mengklaim perkataan pendatang haram hanya untuk negara mereka saja? Bangla tak perlu ke? Rohingya atau bangsa-bangsa lain tak perlu ke? Kenapa apabila disebut pendatang haram mesti Indon? Puak-puak Indon ini terlalu overthinking, terutamanya pendatang haram ini. Anda semua tidak dialu-alukan masuk ke dalam negara ini kecuali anda datang secara sah dan mengikut undang-undang negara ini. Ustaz juga sudah memberi hukum mereka yang memasuki negara orang sebagai pendatang haram, hasilnya adalah haram. Faham tu? Apa cakap Indonesia? Apa itu orang asing dicakap orang haram? Cakap orang sial? Apa macam? Saya nak tanya. Coba jelaskan sama saya nak tahu. Boleh? Jelaskan. Boleh. Saya sudah tengok channel-channel awak. Kalau orang Indo yang ada tak ada, itu yang tak ada sudah dicakap haram. Apalah anak haram, itu haram, semua haram. Kita sini pergi Malaysia merantau, kita kerja halal, kita keluar keringat, cuma kita tak ada dokumen. Itu bahasa haram itu sama orang Indonesia, bahasa haram itu paling tidak layak untuk kita dengar, paham nggak? Kalau ada situ ustaz, saya nggak tahu alap sama sekali. Itu pasal kamu ini hina daripada binatang kalau tidak ada dokumen. Bukan haram. Kalau di Malaysia dia beritahu haram dan haram jadah. Kalau kamu tidak on kamera, saya akan turunkan kamu sebab kelakuan kamu bukan sekadar haram tetapi haram jadah. Kamu faham nggak haram jadah itu apa? Saya paham dengan perlakuan seperti binatang seperti macam kamu. Saya tidak suka dengan kata-kata. Kamu boleh buka kamera. Tak ada saya tendang kamu di bawah. Ustaz goblok ini, dengar dulu. Saya tidak mau dengar. Saya di-mute kan. Dengar apa kamu ini? Saya tanyakan halalkah hasilnya itu? Tidak. Tidak halal hasilnya. Tidak halal hasilnya. Iya. Jadi status saya ilegal. Bagaimana dalam pandangan Islam terkait gaji hasil kerja saya, Pak Ustaz? Berat saya menjawab pertanyaan Ibu. Karena kalau saya katakan penghasilan Ibu haram, nanti Ibu pulang, lalu kemudian kita kan ada aturan internasional. Setelah melihat videonya, kita bisa tahu bahwa memang benar bahasa Malaysia itu tidak layak untuk digunakan. Dan tidak bisa dikatakan bahasa yang sama dengan bahasa Indonesia.
Karena warga Malaysia masih terus mengkonsumsi perkataan yang menghina, atau merendahkan sesama manusia yang sangat berbau rasis, jika diartikan dalam struktur bahasa Indonesia. Memang benar kata haram itu juga ada pada bahasa Indonesia, tapi berbeda penggunaannya. Kata haram jika di Indonesia hanya digunakan untuk hal-hal keagamaan, seperti larangan suatu perbuatan, dalam melaksanakan aturan dan ketentuan beragama. Mau itu dalam ajaran agama Islam, ataupun dalam ajaran agama lainnya. Kata haram tidak diperuntukkan suatu hukum negara, bagi siapapun masyarakat yang melanggar aturan dan ketentuan bernegara. Dan hal semacam itu tidak bisa disebut sebagai warga negara yang haram. Tidak ada suatu daerah ataupun negara yang diharamkan oleh agama Islam, serta agama-agama lainnya, bagi umat manusia yang ingin menempatinya dan menjadi tempat tinggalnya. Agama Islam tidak pernah mengharamkan bagi manusia untuk datang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Hanya saja suatu daerah atau negara tersebut memiliki undang-undang yang membatasi wilayahnya. Jika ingin datang ke daerah atau negara tersebut, harus memiliki syarat dan ketentuan, atau izin yang sah. Jika tidak memiliki izin yang sah, berarti bisa dikatakan sebagai warga negara asing yang datang dengan secara ilegal, atau tidak sah. Bukan warga negara asing yang datang dengan secara haram. Jika di daerah atau negara tersebut ia bekerja dengan baik, bekerja dengan tekun, bekerja dengan jujur, dan sebagainya. Dan untuk penghasilannya tetaplah halal, bukan haram. Penghasilan yang haram adalah, jika dia bekerja di tempat yang tidak baik, yang memang diharamkan oleh agama Islam. Apakah negara Malaysia itu haram? Apakah segala bentuk pekerjaan yang ada di Malaysia itu haram? Semua itu tentu saja tidak. Yang haram hanya bekerja di tempat perjudian yang ada di Malaysia. Dan contohnya seperti tempat perjudian yang ada di Malaysia, tempat perjudian itu sudah jelas haram. Dan masyarakat yang datang ke tempat perjudian, juga tidak bisa disebut haram, untuk masyarakatnya. Yang haram adalah kedatangannya, mereka datang ke tempat yang haram, yaitu ke tempat perjudian. Orang yang bermain judi adalah haram, orang yang bekerja di tempat perjudian, pekerjaannya adalah haram. Dan penghasilan yang bekerja di tempat perjudian juga haram. Dan segala penghasilan dari hasil perjudian juga haram. Itulah sesuatu yang bisa disebut haram. Jika mereka datang ke suatu negara, tidaklah haram. Karena tidak ada daerah atau suatu negara yang haram hukumnya, dari ajaran agama Islam. Akan tetapi, hukum negaralah yang membatasi itu semua, dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jika ingin datang, datanglah dengan izin yang sah dari undang-undang negara tersebut. Meskipun datang secara ilegal, jika di negara tersebut mereka bekerja di tempat kerja yang baik, bekerja dengan jujur dan sebagainya, penghasilannya tetaplah baik. Yaitu halal, hanya cara mereka datanglah yang salah dalam hukum undang-undang suatu negara. Karena datang dengan secara ilegal, atau tanpa izin yang sah. Jika memaksakan untuk menggunakan kata haram, berarti orang yang menggunakan kata haram itu, sedang merendahkan dan menghinakan orang lain, dengan sikap kebencian dan rasis pada sesama manusia. Jika warga asing yang datang ke suatu negara tanpa syarat atau izin yang sah, dari negara tersebut, maka warga asing itu hanya akan dikatakan sebagai warga asing yang ilegal, atau warga asing tanpa izin yang sah. Dan bukankah bahasa Malaysia sudah memilikinya? Yaitu, perkataan pendatang asing tanpa izin, yang biasa disingkat dan disebut sebagai pati. Lalu mengapa masih menggunakan kata pendatang haram? Dan mengapa tidak menggunakan kata pati saja? Jika menggunakan kata pendatang haram, konotasi bahasanya sudah berbeda tujuan. Kata tersebut menuju pada penghinaan, merendahkan seseorang, yang bernuansa kebencian, dan perbuatan yang rasis pada sesama manusia. Sikap dan sifat seperti itu, sungguh sangat tidak pantas bagi umat muslim untuk diucapkan pada sesama manusia. Apalagi diucapkan dari seorang ustadz, karena seorang ustadz seharusnya menjadi contoh yang baik dalam menjaga lisan. Oke, demikian teman-teman ya, katanya bahasa Melayu di Malaysia itu bahasa yang lembut. Ternyata dengan melihat video ini kita tahu bagaimana pemaknaan arti satu kata di Malaysia yang sangat berbeda sekali di Indonesia, di mana kata haram di Malaysia itu sangat terkait sekali dengan pelanggaran undang-undang juga larangan agama. Tetapi berbeda sekali dengan Indonesia, di mana kata haram itu hanya lebih terkait dengan apa yang menjadi larangan-larangan dalam agama. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menarik sekali. Oke, menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar atas ulasan video ini. Dan jangan lupa tinggalkan like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.